Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Bagian 1. Pecahnya Mataram. Tanggal 13 Februari 1755, Mataram resmi terbelah menjadi dua, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Pangeran Mangkubumi dan Susuhunan Pakubuwono III mencapai kesepakatan pembagian wilayah bekas Kesultanan Mataram. Pada 13 Maret tahun 1755, Pangeran Mangkubumi memproklamasikan berdirinya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi mulai memimpin Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Sebagai kerajaan baru, Yogyakarta saat itu belum memiliki keraton. Pesanggerahan Karjitowati yang merupakan tempat peristirahatan Susuhunan Pakubuwono II dipilih sebagai lokasi keraton Kesultanan Yogyakarta. Pangeran Mangkubumi yang dahulu turut menjadi arsitek pembangunan keraton Surakarta dengan cepat menyelesaikan pembangunan keraton. Dalam waktu setahun, Kesultanan Yogyakarta telah memiliki keraton. 7 Oktober tahun 1756, Sultan Hamengkubuwono I dan seluruh keluarganya mulai menempati keraton. Peristiwa itulah yang kelak ditetapkan sebagai hari jadi Yogyakarta. Istilah Yogyakarta sendiri memiliki asal-usulnya. Menurut Julius Paul, istilah tersebut merupakan gabungan dari 3 suku kata, yakni Hayu yang artinya indah, Bagya yang artinya bahagia, dan Karta yang artinya makmur. Sedangkan Peter Carey, profesor tamu di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, memiliki pendapat lain. Menurutnya, Ngayogyakarta berasal dari penyerapan istilah Ayodhya, ibu kota dari Rama, karakter utama dalam epos Ramayana. Sultan Hamengkubuwono I membagi wilayah kekuasaannya dalam 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah Nagari Ngayogyakarta atau ibu kota. Wilayah dalam tingkat ini mencakup area yang tidak jauh dari istana. Pada masa sekarang, wilayah ini dikenal sebagai kota Yogyakarta. Pada tingkatan kedua, disebut sebagai Nagari Agung, wilayah utama yang mengelilingi wilayah ibu kota. Nagari Agung meliputi kawasan antara Gunung Merapi hingga Samudra Hindia. Kawasan ini juga dikenal sebagai Siti Gading Mataram. Di sisi utara mencakup perbatasan Demak dan Pajang. Daerah yang disebut sebagai Siti Ageng Melaya Kusuma ini tidak memiliki kejelasan batas dengan Kasunanan Surakarta. Di sisi barat, Yogyakarta menguasai kawasan Kedu dari aliran Sungai Progo hingga Gunung Merbabu. Wilayah ini dikenal sebagai Siti Bumijo. Di sisi timur, Nagari Agung meliputi kawasan bekas kekuasaan Pajang dari aliran Sungai Samin hingga ke Gunung Kidul. Sedangkan wilayah Nagari Manca meliputi kawasan Telatah Madiun yang terdiri dari kota Madiun, Magetan, dan Caruban. Telatah Kediri yang meliputi Kertosono dan Tulungagung. Telatah Surabaya yang meliputi Surabaya dan Mojokerto, dan Telatah Semarang yang meliputi Selo dan Warung. Meskipun sudah mencapai kesepakatan dengan Susuhunan Pakubuwono III dalam perjanjian Giyanti, tidak serta-merta membuat Yogyakarta dalam situasi yang tenang. Raden Mas Said, sekutu utama dalam perang melawan Surakarta, terus melancarkan pemberontakan. Pada bulan Oktober tahun 1755, pasukan Raden Mas Said berhasil menghabisi unit VOC hingga tak tersisa. Di bulan Februari 1756, Raden Mas Said bahkan mencapai Yogyakarta dan nyaris berhasil membakar istana yang sedang dibangun. Sepak terjang Raden Mas Said baru berhenti setelah adanya perjanjian Salatiga.
Dalam perjanjian tersebut, Raden Mas Said mendapatkan wilayah dari Kasunanan Surakarta. Raden Mas Said kemudian menjadi Adipati Mangkunegaran dan menguasai wilayah merdeka, namun masih dalam lingkup Kasunanan Surakarta. Pasca perjanjian Salatiga, Yogyakarta mulai mengalami masa-masa stabilitasnya. Seluruh bekas wilayah Mataram yang terpecah menjadi 3, kini memasuki masa-masa tanpa peperangan besar hingga puluhan tahun lamanya. Sultan Hamengkubuwono tidak hanya dikenal sebagai ahli politik dan militer. Keahliannya dalam arsitektur membuatnya dijuluki The Great Builder, setara dengan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Selain Istana Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono I yang juga arsitek Istana Surakarta membangun taman air yang masih populer hingga sekarang. Taman air tersebut dikenal sebagai Taman Sari. Letak Istana Yogyakarta menjadi bukti keahlian Sultan Hamengkubuwono I dalam tata ruang dan tata wilayah. Istana ini memiliki garis simetris antara Gunung Merapi hingga pantai selatan. Beliau juga memiliki cita rasa seni yang tercurahkan dalam beberapa bentuk seperti wayang purwo. Beberapa hasil karya seni lainnya adalah Biksan Lawung, tarian wayang wong lakon Kondo Werdaya, dan tarian eteng. Sementara itu, situasi politik di tengah Jawa kembali memanas. Muncul ketegangan politik seiring dilantiknya Susuhunan Pakubuwono IV sebagai pemimpin Surakarta. Bagaimanapun, Sultan Hamengkubuwono I masih berambisi menyatukan kembali Mataram, hal sama yang juga diperjuangkan oleh Susuhunan Pakubuwono IV. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.